Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber Rahmatul Ummah yang tetap setia menyimak tausiah singkat yang setiap hari ditayangkan melalui channel Rahmatul Ummah. Bahasan kita kali ini masalah rizki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita maklumi bahwa manusia dan hewan-hewan yang lain pun ini udah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh sebelum manusia itu ada, 4000 tahun sebelum manusia ada, Allah telah menyediakan rizkinya. Maka perlu kita ketahui masalah rizki itu terbagi dua bagian. Yang pertama ada rizki batin, yang kedua ada istilah rizki zahir. Yang dimaksud dengan rizki batin adalah taufik hidayah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang dimaksud dengan rizki zahir adalah makanan, minuman beserta pakaian. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk satupun di muka bumi itu ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tanpa kecuali. Apakah itu makhluk yang kecil, apakah itu makhluk yang besar, kafir maupun mukmin sama diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki manusia. Lain lagi dengan ilmu. Yang namanya ilmu kalau tidak dicari itu tidak mungkin ada. Tapi kadang-kadang masalah rizki tidak dicari pun kita tetap bisa makan. Ini seperti dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita buktikan bahwa tidak ada makhluk yang diberi hidup oleh Allah kecuali sudah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau suatu ketika sedang mengadakan perjalanan. Beliau itu dengan tidak disengaja melihat seekor semut. Di mulut semut tersebut ada daun pepohonan yang berwarna hijau. Lalu oleh Nabi Sulaiman, semut tersebut yang membawa daun hijau di mulutnya diikuti dari belakang. Penasaran Nabi Sulaiman. Ternyata setelah itu semut tersebut menuju ke sebuah lautan. Kata Nabi Sulaiman, Masya Allah, ini jadi penasaran. Ini semut dari darat membawa dedaunan hijau di mulutnya, lalu dibawa ke laut. Ada apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah menunggu tidak lama kemudian, semut tersebut dijemput oleh seekor kodok. Nah, lalu semut tersebut kayak udah dipesan. Ya, langsung si semut itu naik ke atas punggung kodok. Nah, setelah itu dibawa berenang oleh kodok ke dasar lautan. Tidak lama kemudian semut dan kodok itu timbul, sudah mendarat. Nabi Sulaiman alaihissalam
penasaran sehingga mau tahu beliau itu apa yang terjadi dengan semut, apa yang terjadi dengan kodok. Nah, setelah ada di darat, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai semut, kamu saya lihat tadi di mulutmu ada daun hijau, itu dikirim kemana? Nah, Masya Allah, dengan pas sehatnya, kan Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi yang sangat mengerti bahasa hewan. Sehingga tidak aneh kalau Nabi Sulaiman bisa ngobrol dengan semut. Kata Nabi Sulaiman, apa yang terjadi? Kamu membawa selembar daun hijau dibawa ke tengah lautan. Nah, sehingga semut itu menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dasar lautan itu menyimpan batu besar. Di dalam batu besar tersebut ada seekor ulat yang tidak bisa memakan apa yang ada di laut, tapi makanannya harus dedaunan yang ada di darat. Sehingga kata semut, saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirim setiap hari selembar daun dari daratan, dan telah disediakan malaikat yang diberi rupa oleh Allah seperti kodok. Ya. Ketika saya sudah memasuki dasar lautan, ketika ulat tersebut sudah diberikan oleh saya selembar daun, lalu dimakan oleh ulat tersebut, lalu ulat tersebut membaca tasbih kepada Allah. Bacaan tasbihnya, Subhanalladzi khalaqani, Maha suci Allah yang telah menciptakan aku. Wa sayyaroni fil bahri, dan telah menjadikan aku hidup di dalam lautan. Walam yansani birizki, dan Allah tidak melupakan saya, selalu memberikan rizki setiap hari. Masya Allah. Itu sebagai contoh. Maka yakinlah bahwa semua makhluk hidup itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada makhluknya, salah satu contoh yaitu ada yang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah salah seorang ulama tasawuf, sehingga beliau suatu ketika mau pergi ke gunung dengan membawa roti. Naiklah ke atas kuda Ibrahim bin Adham. Setelah ada di puncak gunung, beliau beristirahat karena lapar. Ketika beliau membuka roti, tiba-tiba datang seekor burung gagak mencuri roti yang akan dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Masya Allah, kata Ibrahim bin Adham, ini saya sangat penasaran. Sampai-sampai burung gagak berani mengambil roti saya akan ikuti kemana dia hinggap. Lalu Ibrahim bin Adham, beliau seorang ulama tasawuf, langsung beliau itu mengikuti kemana arahnya terbang burung gagak tersebut. Akhirnya setelah itu ditemukan ternyata roti yang dicuri oleh burung gagak tersebut sedang dikasih kepada seseorang yang tangannya diikat dan kakinya diikat. Lalu setelah itu Ibrahim bin Adham bertanya, wahai Bapak, Anda itu sudah berapa hari di sini? Kata orang yang diikat tangannya dan kakinya, saya ini seorang pedagang. Ketika dalam perjalanan pulang, saya dirampok, harta saya habis, dan tangan saya diikat, kaki saya diikat, tidak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari walaupun saya diikat tangan, walaupun kaki saya tidak berjalan karena diikat, tetap setiap hari saya makan. Karena apa? Ada seekor burung gagak yang selalu menemani makan saya. Dan alhamdulillah pada hari ini pun saya bisa makan roti walaupun dengan keadaan terikat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rizki dan memperhatikan hamba-hambanya. Itulah, maka manusia itu jangan ada istilah mencari rizki, bukan sebetulnya, cuma menjemput rizki. Rizki itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Itulah indah-indahnya. Jadi yakin surat Hud ayat ke-6, seluruh makhluk hidup itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan tausiah yang berkenaan dengan rizki ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Walaupun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit manfaat dari tausiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.